Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Masyaro, NIM 180700049, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi, Angkatan 2018. Akan memaparkan pengembangan media pembelajaran teknik mozaik untuk stimulus kecerdasan sosial emosional anak kelompok A TK Paripurna 3. Latar belakang 1. Pembelajaran yang berlangsung dalam menstimulus kecerdasan sosial emosional anak masih konvensional, maka hasil anak susah mengenal dan belum mencapai standar minimal sesuai dengan aturan baku. 2. Kecenderungan umum, kemampuan sikap proporsional dan kompetensi mengajar guru relatif belum memadai sesuai dengan standar nasional yang berlaku. 3. Telah ada upaya guru untuk meningkatkan standar melalui pengembangan media yang dicoba tetapi hasilnya belum pasti atau belum diketahui secara pasti. Hal ini menarik untuk diteliti. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran teknik mozaik untuk menstimulus kecerdasan sosial emosional anak kelompok A TK Paripurna 3 menurut para ahli media dan praktisi. 2. Untuk mengetahui respon guru terhadap pengembangan media pembelajaran teknik mozaik untuk stimulus kecerdasan sosial emosional anak kelompok A TK Paripurna. 3. Untuk mengetahui pengembangan media pembelajaran teknik mozaik untuk stimulus kecerdasan sosial emosional anak kelompok A TK Paripurna 3. Kajian teori 1. Konsep pendidikan anak usia dini merujuk pada Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD membatasi pengertian istilah usia pada anak 0 sampai 6 tahun, yaitu hingga anak menyelesaikan masa taman kanak-kanak, atau fase itu disebut sebagai masa Golden Age. 2. Media pembelajaran menurut Azhar 2011 adalah alat bantu pada proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas dan sumber belajar atau wahana fisik. Mozaik menurut Sumanto 2011 adalah cara membuat kreasi gambar, lukisan, atau hiasan yang dilakukan menempel potongan bahan tertentu dengan ukuran kecil. Metode penelitian, pengembangan Race and Grades atau NND, tujuan untuk pengembangan media pembelajaran dan mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan. Metode ini dikembangkan oleh Brous and Gall dengan 10 langkah. Metode penelitian, potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, ujian, uji coba pemakaian, revisi produk, pembaikan desain, validasi desain. Tempat dan waktu penelitian, lokasi di TK Paripurna 3, Kelurahan Cibaber, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, waktu dan bulan Januari sampai Februari 2022. Subjek penelitian, peserta didik di kelompok A
di TK Paripurna 3, Kota Cimahi yang berjumlah 11 orang yang terdiri dari 6 orang perempuan dan 5 orang anak laki-laki. Uji coba terbatas 5 orang anak. Uji coba luas 11 orang anak. Teknisi analis data. Produk data, penarikan kesimpulan, seluruh data dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel dalam bentuk statika deskriptif untuk menggambarkan tahapan pengembangan respon dan kendala pada saat pengembangan dilakukan. Teknik pengumpulan data uji coba, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Grafik hasil uji coba terbatas dalam 4 kali pertemuan. Menghasilkan berawal dari belum berkembang sampai mulai berkembang sehingga berkembang sesuai harapan. Grafik hasil uji coba luas selama 6 kali pertemuan dari belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan, berkembang sangat baik. Perolehan perbandingan hasil penilaian kelayakan produk ahli media 80%. Hasil penelitian terdapat pengaruh baik pada uji coba terbatas maupun uji coba luas terhadap stimulus kecerdasan sosial emosional anak melalui teknik mozaik. Perolehan respon peserta didik terhadap produk pada uji coba terbatas sebesar 60% dan pada uji coba luas sebesar 90%. Terjadi peningkatan sebesar 60%. Respon ahli media 80%. Respon ahli praktisi 82,42%. Angka tersebut dikategorikan layak. Respon terhadap minat belajar anak meningkat ketika menggunakan media baru. Temuan penelitian, kelebihan media mampu membantu guru untuk stimulus kecerdasan sosial emosional anak, melatih kesabaran anak, dan menanamkan kepercayaan diri pada anak. 2. Meningkatkan kemampuan kedisiplinan pada anak. Kekurangan susah untuk menampilkan gerak dalam media. Gambar hanya menekankan persepsi indera mata. Gambar benda terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran untuk kelompok yang besar. Kesimpulan 1. Telah dilakukan pengembangan media pembelajaran teknik mozaik untuk stimulus kecerdasan anak melalui bahan, styrofoam, dan biji-bijian. Adapun validasi produksi oleh ahli media dan ahli materi dan hasil penelitian, maka produk yang dihasilkan layak dikenakan pada anak usia dini. Respon guru dan anak baik terhadap pengembangan media pembelajaran teknik mozaik bisa digunakan sebagai tambahan dalam aspek kecerdasan sosial emosional anak. Produk ini bisa diterapkan di kelas maupun secara sendiri tanpa bimbingan para guru. Terjadi peningkatan terlihat pada hasil uji coba terbatas dan hasil uji coba luas. Kesimpulan, dengan demikian, pengembangan media pembelajaran teknik mozaik untuk menstimulus kecerdasan anak layak untuk diperkenalkan pada anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kehilapan yang kami lakukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.